يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita baca bersama-sama lantunan zikir, kemudian sholawat Nabi Asmaul Husna, insya Allah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar membawakan keberkahan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita melewati sebuah momen yang disebut dengan Hari Ibu. Oleh karenanya, sebagai bukti, sebagai bakti kita kepada orang tua, terutama ibu kita, apapun yang kita lakukan, amal-amal kebaikan, termasuk taklim pada pagi hari ini itu, kita niatkan dalam hati, ya Allah, apabila amalan ini bernilai ibadah, saya hadiahkan kepada orang tua, termasuk ibu kita. Nah, ini adalah bagian bentuk daripada anak waladan solihah, yaitu anak yang senantiasa yana'u, anak yang mendoakan kepada orang tua kita. Kita transfer hadiah kepada orang tua kita, di sisi lain kita juga mendapatkan pahala tersebut. Bukan berarti kita tidak dapat. Ibarat kaca, ketika kita memantulkan uang 1 juta, maka pantulannya sama 1 juta. 1 juta itu kita berikan kepada orang tua kita, tapi utuhnya juga kita mendapatkan. Itulah kemurahan Allah bagi anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Termasuk amal ibadah, kebaikan-kebaikan kita, kalau bernilai ibadah, semoga orang tua juga mendapatkan transfer daripada pahala ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita lanjutkan lagi kajian tentang kitab fikih ibadah. Kemarin telah kita singgung tentang syarat sholat, ada syarat sah, ada syarat wajib. Sekarang yang kita bahas adalah tentang rukun-rukun sholat. Bapak ulangi lagi, setiap kita membahas fikih, biasanya kita harus bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan syarat, apa yang dimaksud dengan rukun. Rukun itu sama dengan wajib. Rukunnya sholat, wajibnya sholat, fardunya sholat itu sama. Kalau syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Tapi kalau rukun yang kita bahas saat ini, hal-hal yang harus dipenuhi ketika di dalam sholat. Kalau syarat itu sebelum sholat harus dipenuhi, bajunya harus suci dari najis, tempatnya menghadap kiblat. Tapi sekarang yang kita akan ulas tentang rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Apa itu fardu? Hal-hal yang harus dipenuhi ketika atau di dalam sholat. Apa itu sholat? Dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena rukun ini segala sesuatu kalau ditinggalkan maka sholat kita tidak sempurna. Maka kita harus ketahui mana sih rukun-rukunnya sholat. Setelah rukun nanti ada yang disebut dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, rukun dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rukun qauliyah, yaitu ucapan-ucapan yang harus diucapkan ketika sholat. Yang kedua adalah rukun fi'liyah. Apa itu? Gerakan-gerakan sholat harus dipenuhi. Yang ketiga disebut dengan rukun maknawiyah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah arkanul qalbiyah, tempatnya di hati. Nah, sekarang yang keempat, arkanul qalbiyah, rukun yang harus dipenuhi, tempatnya di dalam hati itu cuma 1, yaitu niat. Makanya ketika sholat kita diwajibkan untuk niat. Sholat zuhur bunyinya seperti ini, asar, maghrib seperti ini. Itu adalah rukun, yaitu rukun yang tempatnya di dalam hati. Disebut apa, Bu? Tempatnya di dalam hati? Niat.
Kemudian yang kedua, rukun qauliyah, ucapan-ucapan yang harus diucapkan itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu disebut dengan takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, dimulai dari kalimat bismillah sampai waladdallin. Itu surat Al-Fatihah. Membaca amin hukumnya sunnah. Yang ketiga, setelah membaca takbir, setelah membaca surat Al-Fatihah, rukun ucapan yang ketiga adalah membaca bacaan tasahud akhir. Kalau tasahud awal itu sunnah. Contoh, sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Rakaat kedua kita duduk tahiyat awal. Nah itu baik duduknya, baik bacaannya itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib itu ketika kita sudah rakaat yang keempat duduk, kemudian membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai syahadat. Itu disebut bacaan tasahud akhir, hukumnya wajib. Jadi sudah ada berapa Bu? Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca surat Fatihah, yang ketiga adalah membaca tasahud akhir, yang keempat membaca sholawat Nabi saat tasahud akhir, yaitu lanjutan daripada kalimat tersebut setelah baca syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini wajib. Yang kelima adalah membaca salam. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Itu rukun-rukun qauliyah atau ucapan ada 5. Sekarang rukun fi'liyah ada 6, ulama yang lain mengatakan ada 7. Apa itu rukun fi'liyah? Gerakan-gerakan ketika sholat harus dipenuhi. Apa saja 6 atau 7 itu? Yang pertama adalah berdiri. Yang kedua adalah ruku. Yang ketiga adalah i'tidal, bangun dari ruku. Yang keempat adalah sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduknya tasahud akhir. Tadi duduk ketika sholat zuhur, berarti duduk yang terakhir itu wajib. Ada 6. Yang ketujuh adalah tumak-nina. Apa itu tumak-nina? Berhenti sejenak. Baik, yang ketiga, yang keempat, pertama adalah rukun qalbiyah, tempatnya di hati itu adalah niat. Kemudian rukun yang sifatnya ucapan ada 5 tadi. Kemudian rukun yang gerakan ada 6 atau 7. Kemudian rukun maknawiyah itu ada 1. Apa itu maknawiyah? Tertib. Tidak boleh diseling-seling, habis takbir sujud, habis sujud berdiri baca Fatihah, setelah Fatihah duduk di bolak-balik, gak boleh, harus berurutan sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan rukun atau fardu-fardunya sholat harus dikerjakan. Salah satu dari ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak sempurna. Berarti selain ini, selain yang kita bahas tadi Bu, hukumnya sunnah selain ini. Harus kita bisa membedakan. Contoh, apa sunnah itu? Ketika takbiratul ihram, kita mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Kemudian sendekat, itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangan, sendekat itu sunnah. Yang wajib ngucapin kalimat Allahu Akbar. Nah sekarang syarat-syarat rukun qauliyah, rukun yang sifatnya ucapannya harus dipenuhi, itu apa syaratnya? Yang pertama, harus terdengar oleh telinganya sendiri. Yang kedua, bacaannya tidak boleh dipotong walau harfan, meskipun 1 huruf. Contoh, Allah Akbar, ada yang dipotong nggak Bu?
Apa itu? Hu. Allah Akbar. Hu-nya dipotong nggak boleh, harus diucapin. Atau dipotong setengah, dibaca dalam hati. Allah Bar. Hu ak kok nggak kedenger? Iya, saya baca dalam hati. Boleh nggak? Tidak boleh, karena ini sifatnya ucapan, maka harus diucapkan gitu. Nah, yang menjadi fatal kalau kita takbiratul ihram itu malah semuanya dibaca dalam hati, kemudian hanya mengangkat tangan gini. Nggak gerak bibirnya, kalau nggak gerak berarti identik tidak membaca. Bu, kok nggak baca takbir? Iya, saya baca dalam hati kok. Boleh nggak, Bu? Tidak boleh, harus diucapkan. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar yang pertama. Mengangkat tangan hukumnya adalah Sendekat hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu Allahu Akbar, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Tapi nggak boleh keras-keras sampai kanan kirinya terganggu kan gitu. Suaranya standar aja. Itu syaratnya. Sekarang kita baca secara rinci. Tadi syaratnya ada qauliyah, fi'liyah, qalbi, kemudian takrir maknawiyah. Rukun yang pertama niat. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kapan niat ini? Mengucapin gini, Bu. Usolli fardhu dhuhri itu disunahkan, sunnah. Sehingga agar hati kita itu niat. Itu kan baru ucapan nih. Nah, kapan waktunya niat? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di dalam kalimat Allahu Akbar itu hati kita, saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Atau ditambahi lagi, saya niat sholat fardu zuhur makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dalam takbiratul ihram itu diperbolehkan lam Allah itu dibaca 6 alif. 6 alif berarti 12 harokat. Kan ada kan baca gini, Allahu Akbar. Ada, Bu, ya? Allah, lo-nya itu agak-agak panjang. Kenapa? Karena tadi niatnya membarangkan niat. Kalau Allahu Akbar takutnya nggak sempat niat, makanya ada yang membaca lamnya itu dipanjangin, maksimal paling lama itu 6 alif atau 12 harokat. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Allah kepanjangan nggak boleh, harus bisa ngira-ngira. Makanya niat itu yang penting itu al-qasdu, saya niat sholat fardu maghrib makmuman gitu. Lillahi ta'ala, boleh disampaikan atau tidak, nggak apa-apa. Itu tentang takbiratul ihram. Niat sudah, kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Membaca ta'awud disunahkan. Kemudian sunnah juga baik imam atau makmum membaca amin bersama-sama. Waladhdallin. Imam berhenti sejenak, kemudian serentak amin, itu disunahkan. Barang siapa imam dan makmum aminnya serentak, maka malaikat-malaikat pun mengaminnya pada saat itu juga. Kalau malaikat mengamininya, insya Allah apa yang dihajatkan itu dikabulkan oleh Allah. Nah, berarti yang wajib membaca surat Fatihah itu siapa? Semuanya. Imamnya wajib membaca, makmumnya wajib membaca, baik jamaah atau munfarid atau sholat sendirian juga diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Kapan bagi makmum membaca surat Fatihah? Kalau malam suara dijaharkan, dikeraskan, kita dengarkan dulu bacaan imam. Setelah imam baca surat pendek, surat-surat yang lain, disitulah kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau ibu baru datang nih, ternyata imam itu baca surat Al-Kautsar hanya 3 ayat, kan dikit, maka tidak perlu membaca iftitah Allahu Akbar
Allahu Akbar kabira walhamd. Kelamaan nggak usah. Harus kita prioritaskan yang wajib. Apa itu yang wajib? Surat Al-Fatihah. Meskipun tidak tuntas, hanya dapat 4 ayat, 3 ayat, kemudian imam ruku, kita ikat ruku, itu sudah dimakfu atau diperbolehkan. Itu Bu ya, kita harus memprioritaskan yang wajib. Membaca surat Fatihah, kemudian ruku. Ruku itu sebelum ruku ada takbir intikal, Allahu Akbar. Takbir sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa kita mulai gerakan yang berbeda gitu. Ruku. Nah, sebelum ruku kembali ke berdiri tadi Bu, mohon maaf. Setelah niat takbir berdiri, ini berdiri itu wajib kalau sholatnya adalah sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumatan wajib. Kalau sholat tarawih itu sunnah, ibu-ibu kalau kecapean itu diperbolehkan dengan keadaan duduk, diperbolehin. Nah, permasalahan sekarang itu ada Bu di masjid sekitar kita, di musola Ar-Rahman, ada nggak kursi? Ada nggak ibu kursinya? Di masjid apa itu Nurul Hikmah, ada juga Masjid Al-Mukminin disediain. Ada bapak-bapak atau dari rumah karena kurang sehat, diantar, diboncengin cucunya ke masjid. Berjalan dari teras masjid masuk ke masjid, kemudian mengambil kursi, sholatnya sambil duduk. Maka bapak katakan, jangan-jangan nanti sholatnya tidak sah. Kenapa? Berdiri itu wajib. Nanti kalau dia rukuk, sujud kesulitan, baru diperkenankan untuk duduk sambil membungkukkan ini. Tapi selagi imam baca Fatihah, kursi itu taruh di belakang kita. Taruh di belakang, tapi kita dalam keadaan berdiri. Berangkat dari rumah, mandi, wudhu, pakai baju, kan berdiri tuh. Masa nyampe masjid kemudian langsung duduk? Nah, ini harus menjadi evaluasi kita itu. Iya, harus kita kasih tahu. Karena apa? Berdirinya sholat wajib, sholat fardu itu adalah wajib. Sholat duhur, asar itu wajib. Nah, tengah-tengah ketika imam bacaannya panjang, habis baca Fatihah tartil panjang, baca ayat-ayat yang panjang, dia kok agak badannya mulai gemetar, diperbolehkan duduk, diperbolehkan. Tapi sejak awal harus berdiri dulu. Kenapa? Karena dari rumah dia bisa jalan, diantar cucunya, masuk dari Serambi ke dalam masjid juga berjalan, kan Bu. Nah, ini harus menjadi catatan kita. Kalau ada suami ibu yang mungkin agak kurang sehat, selagi bisa berdiri dulu, tapi di belakang itu disiapin kursi. Kecuali yang total nggak bisa berdiri ya Ustaz. Karena saya ada lihat seorang ibu-ibu tuh sholatnya udah gini aja Ustaz, malah nekuk kaki pun nggak Ustaz, seperti ini gini. Allahu Akbar gitu, itu gimana Ustaz? Betul-betul posisinya itu ya memang nggak bisa nekuk, nggak bisa apa, jadi dia ya begini aja sholatnya Ustaz, mau sujud, mau apa semua. Iya boleh, tapi beliau bisa berdiri pun bisa. Karena kalau beliau dikatakan bisa berdiri, kalau sholat di masjid berarti bisa kan dari rumah berjalan atau dibonceng bisa berdiri. Maka kalau di rumah maka diperkenankan duduk. Boleh ada kursinya, boleh selonjor kayak tadi. Itu tentang berdiri, kemudian ruku. Iktidal. Apa itu iktidal? Bangun dari ruku. Ada rukun ini yang harus pendek, ada 2, yaitu iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Kalau iktidal, sami Allahu liman hamidah, dia kok lama berdirinya. Batas lamanya apa? Contoh, batas lamanya itu dia membaca surat Fatihah sekitar 10 detik atau 15 detik. Berdirinya lama itu bisa merusak daripada keabsahan sholat. Maka untuk rukun iktidal sama duduk di antara 2 sujud itu tidak usah lama-lama. Cukup membaca sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cukup itu aja, nggak usah diulang sampai
7 kali, nanti kan malah sholat kita tidak sempurna. Itu ketika i'tidal sama duduk di antara dua sujud, itu rukun yang harus diperpendek, jangan panjang, jangan terlalu lama. Kadang ruku Ustaz, imam itu bawanya agak lama itu gimana? Kalau ruku nggak apa-apa, ruku sujud di dua tadi loh, yang i'tidal sama duduk di antara dua sujud jangan terlalu lama. Yang penting bacaannya, doanya kita sudah baca, kemudian tumak nina kita juga mengena. Kemudian sujud. Sujud itu wajib. Nah, syaratnya sujud yang pertama, syaratnya itu 7 anggota tubuh kita menyentuh tempat sujud, menyentuh sajadah atau lantai. Apa 7 tempat anggota kita? Yang pertama itu kening. Hidung hukumnya sunnah. Yang kedua, kedua telapak tangan. Yang ketiga, kedua lutut. Terakhir, Bapak ulangi, yang pertama kening, 2 dan 3 kedua telapak tangan, 4 dan 5 kedua lutut, 6 dan 7 jari-jari kaki. Iya. Semuanya harus nempel, atau kalau jari kaki itu ditekuk gini. Kalau bisa 5-5-nya jari 5. Kalau nggak bisa 4. Kalau nggak bisa 4, 3 atau 2 gitu. 1 boleh, yang nggak boleh itu diangkat atau ditengkurupkan gini kakinya, ditengkurupkan gini, nggak boleh. Harus ditekuk kayak gini, ditekuk gini, Bu. Paham Bu ya, ditekuk ya? Nah, nggak boleh ditengkurupkan gini, harus ditekuk menghadap kiblat. Ustaz, sebentar. Bunda ini nanya kalau sholat pakai kaos kaki gimana, boleh? Baik, untuk kaos kaki boleh, atau yang lain mengatakan makruh, tapi tetap gak sampai membatalkan. Boleh, atau ada yang mengatakan makruh kaos kaki, kaos tangan gitu. Yang harus terbuka, baik laki-laki atau perempuan, yang harus terbuka terkena lantai itu keningnya. Keningnya baik ibu-ibu ininya harus diperhatiin. Gak boleh kayak bapak-bapak, ibu-ibu ininya terlalu gini, pakai mukenanya gini. Kan keningnya ketutup nih, keningnya ketutup untuk sujud, maka tertutup oleh mukenanya terhalang, itu nggak sah, nggak boleh. Harus baik bapak-bapak songkoknya harus dinaikin gini kening. Nah, kening ini tidak harus semuanya, boleh kalau kita sujud berarti sini boleh. Nah, syaratnya sujud lagi itu kalau ada kapas, ibu-ibu kan tahu kapas untuk apa? Pakai apa? Ini skincare atau apa itu? Iya itu pembersih muka. Kapas ini contoh. Kalau kita sujud, kalau kapasnya berkerut gini, itu sudah cukup, sudah boleh itu. Artinya jangan kita tahan. Saya kan sudah pakai make up nih. Nanti kalau saya sujud, nanti nempel di sini. Saya tahan aja. Ditahan gini nggak boleh. Harus agak lepas, jangan ditahan. Nah, sehingga ketika ada kapas, umpamanya kapas itu kemudian berkerut karena terkena tekanan kepala kita, dia nggak boleh ditahan gini-gini. Sayang gitu, nggak boleh. Itu syarat sujud yang pertama tadi Bapak sebutkan, yaitu keningnya harus terbuka, kemudian telapak tangan, lutut, jari-jari kaki juga menempel, terus kepala dengan paha belakang harus tinggian paha, artinya harus diangkat, gak boleh kayak kura-kura gini, gak boleh, harus diangkat bagian belakangnya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian kita ketika sujud, ibu-ibu, hati-hati mukenanya, jangan, kalau mukena potongan, kan ada mukena lonjong jadi satu atau potongan. Kalau potongan kemudian tiba-tiba kita mau sujud kan kadang-kadang melambai ke depan, maka harus ibu-ibu tahan gini. Jangan sampai mukenanya ke depan kita untuk sujud, maka tidak memenuhi syarat. Itu harus. Bapak-bapak juga gitu, kalau pakai serban di sini ketika mau sujud jangan sampai serbannya menutupi tempat sujud. Itu syarat-syarat ketika sujud. Gimana Ibu? Telapak tangannya kan sering ketindihan mukena, nggak jejak ke Iya, nggak apa-apa, telapak tangan nggak apa-apa. Pertama kali keningnya. kening aja Pak Sam. Iya, kening nggak boleh tertutup oleh anggota baju kita. Makanya iya ditarik atau diginiin gitu. Kalau tangan kita ngarasin ke lantai, kadang ketutup sama mukena kan. Ini
rukuk sudah, kemudian duduk di antara dua sujud, i'tidal sudah, tasahud akhir tadi, kemudian duduknya, salam yang terakhir adalah membaca salam. Salam itu kalimatnya Assalamualaikum warahmatullah, itu. Kemudian karena salam ini kan wajib Bu, nggak boleh dipotong gini. Assalamualaikum warahmatullah. Ada dipotong nggak tadi? Enggak, salam. Coba Bapak bacain lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Terpotong nggak tadi? Apa yang dipotong? As atau hamzah di depan tuh. Assalamualaikum. Nggak boleh, harus lengkap karena ini fardu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya kemudian kepalanya menengok ke kanan ke kiri juga wajib. Jangan menganggap salam itu innaka hamidum majid. Kok salam kamu kok nggak salam? Udah tadi, kapan? Gini. Ini bukan tengok kanan kiri itu gerakan sunnah. Yang salam itu mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Gerakan kanannya juga nggak boleh kebablasan kan Ustaz. Kan kadang ada juga kayak anak-anak tuh kadang masih main assalam gitu sampai ke belakang kaki. Iya betul. Bahu gitu. Iya kalau gini. Iya nanti dadanya itu belok ke selain kiblat, nanti juga bisa membatalkan sholat. Saya pikir itu Ibu cukup untuk pertemuan kali ini. Yang kita bahas adalah tentang rukun sholat. Kemudian terakhir ada tambahan yaitu tumak nina. Apa itu tumak nina? Gerakan atau berhenti sejenak, durasinya sekiranya orang yang sholat tadi mengucapkan kalimat subhanallah. Coba Ibu kalau lihat handphone atau jam, subhanallah itu berapa detik itu? Bapak coba Bapak baca lagi subhanallah. Enggak, itu kan tartil, apalagi Bapak subhanallah. Enggak sampai 1 menit atau 1 detik Ibu ya, enggak sampai. Artinya ketika ada orang tarawih kok cepat-cepat, kita enggak boleh menghukumi sholat apaan tuh, enggak satu. Selagi tuh makninanya bisa dijaga, maka sahkan gitu Bu ya. Jangan mudah kita kemudian mengomentari negatif. Terlepas dia khusyuk atau enggaknya kan kita enggak tahu. Nah, karena tadi durasi tumak nina itu biqadri subhanallah, sekiranya musolli orang yang sholat tadi ngucapin kalimat subhanallah. Nah enggak sampai 2 detik. Nah meskipun yang paling baik tetap sholatnya dalam keadaan tenang, enggak usah tergesa-gesa. Nah tumak ninah menempat pada 4 tempat. Yang pertama indar ruku'i, ketika rukuk harus tumak ninah. Wa indal i'tidal, ketika i'tidal juga harus tumak ninah. Ketika sujud, dan yang terakhir ketika duduk di antara 2 sujud, menempat pada 4 tempat. Ketika rukuk Allahu Akbar, kedua tangan kita langsung menyentuh ke lutut kita, nggak boleh bergerak sampai belakang. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tangan kita masih menggayung-gayung gini, kita kemudian sujud, itu nggak boleh. Karena apa? Tidak ada tumak ninanya. Bapak kasih contoh lah Bu ya. Bapak kasih contoh. Bapak ya, ini rukuk. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak rukuk. Allahu Akbar. Nah ini tumak ninah. Yang tidak itu inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya Rabbana. Duduk lagi. Nah maka ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, gini boleh atau belakang hamidah gini. Ini namanya tumak nina, tidak ada anggota tubuh kita yang bergerak-gerak. Baik, Bapak pikir itu ada pertanyaan 1, 2? Tidak ada, karena tidak ada. Insya Allah bab hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian ada sunnah-sunnah di dalam sholat, ada sunnah hayat, sunnah abad, kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca sholawat burda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habib
bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi likulli hauli minal ahwali muqtatar ya Rabbi bil Mustafa wafir lana ma madaya wasi'al karami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.